Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berbagai macam tang ekso atau tang pencabutan pada gigi anak. Untuk pertama-tama kita perlu mengetahui bahwa tang ekso pada anak itu sama halnya dengan tang ekso pada orang dewasa. Jadi untuk tang ekso pada anak itu ada tang untuk kerang atas dan tang kerang bawah, di mana di setiap masing-masing tersebut tang itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tang mahkota anterior dan posterior dan tang sisa akar anterior dan posterior. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana mengenalinya, membedakannya dari morfologi atau bentuk dari setiap tang tersebut. Di sini saya akan membedakan terlebih dahulu bagaimana bentuk dari tang rang atas dan rang bawah yang paling dapat kita bedakan. Jadi bisa kita lihat, sebelumnya gini. Jadi pada tang kita harus mengerti bagian-bagiannya. Jadi tang ekso itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian handle. Bagian handle itu dimana tempat kita menggenggam tang tersebut, dan ada bagian engsel atau hinge, yaitu sini bagian engsel, dan ada bagian paruh atau beak. Bagian beak merupakan bagian tang yang mencengkram dari gigi yang akan dicabut, seperti ini. Jadi yang sebelah kanan ini yaitu tang pada rang atas, dan yang sebelah kiri yaitu tang pada rang bawah. Saya lihat. Jadi yang paling mendasar yang membedakan untuk tang rang atas itu pada bagian handle dan pada bagian beak itu lurus, tidak menyudut. Jadi untuk engsel dia sudutnya 180 derajat. Engsel di sini yang menghubungkan antara handle dan beak atau paruh dia 180 derajat, tidak ada sudut. Sedangkan pada tang rang bawah dia terdapat sudut. Jadi untuk handle-nya dan beak-nya dia berbentuk sudut 90 derajat, di mana untuk tumpuannya pada engsel atau hinge-nya di sini dia memiliki sudut 90 derajat seperti itu. Jadi tujuannya memang untuk mempermudah kita dalam pengoperasian. Selanjutnya untuk gimana membedakan tang rang atas orang bawah untuk mahkota anterior atau sisa akar anterior atau posterior seperti ini. Pertama saya memulai pada rang atas. Untuk rang atas di sini membedakan sisa akar dan mahkota. Jadi bisa dilihat dari beak-nya, paruhnya, dimana untuk mahkota dia apabila kita katupkan dia masih ada space pada bagian sini, masih ada space. Jadi di sini memang fungsinya untuk mencengkram mahkota. Jadi space ini sendiri tempat nantinya masih menyisa untuk mencengkram mahkota. Pada bagian space masih terbuka apabila kita katupkan. Nah, untuk sisa akar di sini apabila kita katupkan dia tidak ada space, jadi rapat bagian paruhnya, beak-nya seperti ini. Jadi bisa kita bedakan, kita lihat yang ini merupakan tang mahkota dan yang ini merupakan tang sisa akar. Jadi ini rang atas mahkota dan ini rang atas sisa akar. Lalu bagaimana cara membedakan anterior dan posterior pada tang mahkota? Kita tahu untuk gigi anterior pada rang atas maupun rang bawah itu biasanya kan kita bisa mengenalnya dengan pada morfologi tulang itu, morfologi akar itu terdapat bifurkasi. Pada gigi posterior itu ada bifurkasi, sedangkan pada gigi anterior itu akarnya tunggal. Jadi kita bisa melihat bagaimana bentuk morfologi paruhnya. Bisa kita lihat untuk rang atas anterior, di sini dia bentuk paruhnya ujung sini kita katupkan terbuka dan bentuknya lurus standar. Berbeda halnya dengan yang sisa akar. Maksud saya yang posterior, mahkota posterior
Di sini ada seperti bagian kerat atau tajam bagian tengahnya. Jadi dia berbentuk seperti trisula. Tujuannya memang di sini dia trisula ini sendiri tujuannya untuk mencengkram bagian bifurkasi akar gigi posterior seperti itu. Ini dapat dibedakan bagaimana kita membedakan mahkota rang atas, anterior dan posterior. Seperti itu. Dan selain itu, selain kita lihat dari beaknya, dari bentuknya, apabila kita samping, kita lihat dari bagian samping, dari handle sampai beak itu letter S, berbentuk S. Jadi di sini memang tujuannya memudahkan operator untuk menjangkau bagian posterior dari rongga mulut. Jadi seperti itu. Jadi memang untuk tangan atas, dia semakin ke posterior, dia akan berbentuk S. Di sini ada contoh tang mahkota anterior. Dia sama anterior mahkota rang atas, tapi penggunaannya dia berbeda. Di sini digunakan untuk gigi incisif. Ini digunakan pada gigi biasanya canines, karena dia sedikit letter S bentuknya. Bisa dilihat perbedaannya. Ya, bisa dimengerti semuanya. Kita lanjut ke rang bawah. Rang bawah seperti itu, sama halnya seperti rang atas. Prinsipnya kita perlu mengenali terlebih dahulu bagaimana perbedaan dari tang mahkota dan tang sisa akar terlebih dahulu. Nah, sama halnya seperti rang atas tadi. Untuk membedakannya kita lihat dari beaknya. Untuk beaknya atau paruhnya, apabila kita katupkan, dia dapat perbedaan. Dimana untuk mahkota dia masih terbuka, kalau sisa akar dia tertutup rapat. Seperti itu membedakannya untuk yang rang bawah dengan cara kita katupkan. Nah, untuk membedakan mana untuk mahkota anterior dan mana untuk mahkota posterior bisa kita bedakan sama seperti yang rang atas. Kita lihat dari bentukan beaknya seperti ada trisula, di mana tempat untuk mencengkram bagian bifurkasi gigi. Lihat, ini untuk posterior dan ini untuk anterior. Bisa kita lihat perbedaannya seperti itu. Ya, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.